kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Tiga, langsung saja untuk ilustrasi kasus yang pertama. Dalam kegiatan kerja kelompok, wali kelas 6 memperhatikan bahwa ada salah satu muridnya yang bernama Septi. Dalam bekerja bersama kelompoknya, dia selalu tidak mau. Dengan berbagai alasan, dia selalu mengumpulkan tugasnya secara mandiri. Walaupun tugas mandirinya memang hasilnya selalu bagus. Untuk kelanjutan bagaimana penanganannya, mungkin akan dilakukan coaching oleh saya sendiri sebagai coachnya, dan coachnya adalah Ibu Septi. Septi, apakah Septi punya waktu senggang di jam istirahat ini? Iya Bu, ada apa ya Bu? Tidak apa-apa, bisa ikut Ibu sebentar ke ruangan Ibu? Oh iya Bu, baik Bu. Ya, terima kasih ya. Ayo masuk Septi. Terima kasih Bu. Ibu maaf kalau boleh tahu ada apa ya Bu saya dipanggil ke ruangan Ibu? Tidak apa-apa. Septi tadi udah jajan? Udah Bu. Ya, gini ada sedikit yang perlu Ibu diskusikan sama Septi. Apa Septi bersedia? Iya Bu, bersedia. Begini Septi, akhir-akhir ini Ibu melihat setiap ada kerja kelompok, Septi selalu tidak antusias dan memilih mengerjakan tugasnya secara mandiri. Padahal Ibu lihat biasanya Septi itu sangat bersemangat sekali bekerja bersama teman. Nah, ada apa ini Septi? Bisa tolong ceritakan sama Ibu? Iya nih, memang Bu, saya sudah lama ingin bercerita dengan Ibu. Tapi saya bingung Bu, saya malu. Oh, tidak apa-apa, nggak usah malu ya sama Ibu, cerita aja. Mungkin Ibu nanti akan bisa membantu ya bagaimana menyelesaikan permasalahan dari Septi. Kira-kira dari pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini, apa yang ingin diperoleh dari Septi? Jadi saya ingin memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh iya, begitu. Insya Allah ya, Ibu akan membantu semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalah yang Septi hadapi. Begini Septi ya, setiap kerja kelompok Septi tidak mau bekerja bersama teman. Bisa diceritakan kenapa Septi? Alasannya? Iya Bu, saya sebenarnya merasa tidak nyaman saat harus mengerjakan tugas kelompok Bu. Apakah ada hambatan yang Septi hadapi selama mengerjakan tugas kelompok bersama teman? Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman itu karena kelompok saya tidak seperti yang saya harapkan Bu, sehingga membuat saya malas bila harus belajar kelompok. Oh begitu, memangnya ada apa dengan kelompok belajar Septi? Di kelompok saya ini, saya tidak menemukan teman yang bisa diajak untuk berdiskusi Bu. Mereka selalu bergurau dan tidak serius. Juga yang mereka mau itu hanya hasilnya saja, tidak mau ikut bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, Bu. Oh begitu, bisa diceritakan bagaimana itu bisa terjadi, Septi? Nah itu Bu, dalam bekerja kelompok, teman saya tidak mau ikut mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh ibu guru. Sedangkan mereka hanya mengobrol dan bermain-main, padahal kan tugas itu harus diselesaikan. Nah, sekarang daripada tugas kelompok tidak bisa dikerjakan dengan baik oleh kelompok saya, jadi lebih baik saya mengerjakannya sendiri saja. Toh hasilnya juga baik dan mendapatkan nilai yang besar kan, Bu? Ya, Ibu paham bagaimana perasaan Septi ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, bila ada tugas yang mengharuskan Septi kerja kelompok lagi bersama teman, nah Septi inginnya yang seperti apa? Ya boleh sih Bu, karena tidak semua temannya saya malas sih. Ada teman saya yang rajin. Saya ingin memilih anggota sendiri Bu. Jadi kan nantinya lebih enak. Oh, jadi Septi inginnya memilih teman kelompoknya sendiri, bukan yang ditentukan oleh Ibu, begitu?
Iya Bu, seperti itu. Oh, selain itu ada lagi kah keinginan Septi yang lain? Saya ingin semua anggota kelompok itu aktif berdiskusi Bu, selama mengerjakan tugas. Ya, menurut Septi tadi ya bahwa dalam diskusi itu Septi inginnya semua teman aktif, bekerja sama. Nah, bagaimana caranya biar teman satu kelompok Septi ini bisa aktif dalam bekerja kelompok? Mungkin yang pertama sebelum bekerja kelompok dimulai, saya seharusnya membagi tugas kelompok dulu Bu. Ya, betul sekali. Ibu sangat setuju sekali. Betul, memang dalam tugas kelompok itu harus ada pembagian tugas yang jelas ya, Septi ya. Nah, selain itu ada lagi yang ingin Septi lakukan? Mungkin bisa juga semua anggota kelompok itu harus berkomitmen Bu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Semua anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Nah, bagus. Itu juga Ibu sangat setuju. Ya, itu tepat sekali Septi. Nah, itu Septi sudah bisa menyelesaikan masalah Septi sendiri. Nah, sekarang Septi sudah memiliki cara ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Septi. Sekarang Ibu mau tanya, komitmen apa yang akan Septi lakukan untuk menjalankan rencana tadi? Besok kan ada tugas kelompok lagi ya Bu pada pembelajaran PTN. Besok akan mencoba hal yang tadi sudah saya sebutkan dengan membagi-bagi tugas kelompok terlebih dahulu. Kemudian anggotanya membuat komitmen dalam menyelesaikan tugas tersebut dan semua anggota harus saling tanggung jawab terhadap tugas masing-masing Bu. Wah, keren, bagus. Itu yang Ibu harapkan. Bagus ya. Kira-kira ada tidak teman Septi yang bisa diajak untuk berkomitmen menjalankan rencana Septi tadi? Ada Bu, teman-teman satu bangku saya sekaligus teman kelompok saya. Ayu Bu namanya. Oh iya si Ayu ya. Ya Ayu. Betul. Nah, sepertinya sekarang Septi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan besok ya dalam kerja kelompok. Ibu yakin besok dalam kerja kelompok Septi akan lebih baik lagi bekerja sama dengan teman yang lainnya. Nah, itu ya, berarti Septi sudah bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Semangat ya Septi ya. Ya, amin. Terima kasih Bu doanya sudah membantu juga dalam permasalahan saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Ya, amin. Sama-sama ya. Nah, udah sekarang kita masuk lagi ya. Kita ikuti pembelajaran berikutnya. Ya, Septi juga ikut yuk ke kelas lagi. Iya Bu, terima kasih. Permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Dede selanjutnya disampaikan. Terima kasih. Itulah tadi ilustrasi dan coaching dari ilustrasi kasus yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan pada kasus yang kedua yang akan dilakukan oleh Ibu Septio Yuminah sebagai coach dan Ibu Teti Herawati sebagai coachnya. Silakan Bu. Baik, saya akan bacakan ilustrasi yang kasus yang kedua, di mana ada seorang guru yang bernama Ibu Teti yang sedang memiliki permasalahan karena salah satu muridnya yang bernama Anis memiliki perilaku yang kurang baik. Bu Teti merasa bingung bagaimana mengatasi permasalahannya. Karena Anis adalah anak salah seorang guru yang merupakan rekan sejawat di sekolah Bu Teti. Kemudian Bu Teti menyampaikan permasalahan ini kepada Bu Septi. Assalamualaikum Bu Teti. Masih di mute. Waalaikumsalam Bu Septi. Bagaimana kabarnya Bu Teti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Bu Septi? Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan sore ini? Mohon maaf mengganggu sebentar Ibu. Ada yang ingin saya bicarakan Ibu. Saya ada permasalahan di kelas yang membuat saya kurang nyaman Bu. Yaitu dengan perilaku seorang murid.
yang bernama Anis. Anis memiliki perilaku yang kurang terpuji, Bu. Oh, begitu. Apa yang Bu Teti harapkan dari perbincangan kita sore ini? Saya berharap bisa menemukan solusi di permasalahan ini, Bu. Kalau menurut Bu Teti sendiri, perilaku yang baik itu yang seperti apa, Bu? Kalau untuk ukuran saya, ukuran perilaku yang baik itu ketika datang tepat waktu, Bu, pada saat pelajaran saya, terus berlaku sopan, merespon baik ketika pembelajaran, kemudian tidak bolos, bahkan tidak mengajak teman-temannya bolos, Bu. Itu menurut saya, Bu. Oh, seperti itu. Kalau dibuat skala 1 sampai 10, kira-kira ada di posisi berapa ya, Bu? Ada di angka 5, Bu. Karena saya sering lihat Anis suka bolos, Bu. Bahkan mengajak teman-temannya bolos. Selain itu juga perilakunya kurang sopan. Bahkan kurang respon ketika di pembelajaran. Seperti menyepelekan, Bu. Seperti itu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak seperti itu? Mungkin dia berperilaku seperti itu karena dia merasa, Bu, dia merasa sebagai anaknya guru, jadi merasa tidak akan disalahkan begitu, Bu. Oh, jadi mungkin Anis merasa punya backing ya sebagai anak guru gitu ya? Iya betul, Bu, seperti itu. Kira-kira gimana ya, Bu? Bagaimana upaya yang sudah dilakukan Bu Teti selama ini? Kalau yang sudah saya lakukan, Ibu, saya sudah berupaya untuk membicarakan dengan wali kelasnya, Bu. Bahkan juga saya juga sudah menyampaikan pada guru BK, Bu. Mengapa Bu Teti belum sampai memanggil Anis? Saya masih berpikir-pikir, Bu, untuk manggil Anis karena khawatir, Bu, menimbulkan konflik dengan ibunya Anis. Karena ibunya Anis itu kan sama-sama rekan guru juga, Bu, di sekolah saya. Jadi saya khawatir ibunya Anis tidak menerima, Bu. Tidak menerima respon dengan baik gitu. Dengan apa yang saya lakukan kepada Anis. Oh, begini Bu Teti, barangkali ada cara lain dari Bu Teti untuk bisa bertemu Anis dengan Bu Teti. Mungkin langkah awalnya kita perlu berbicara dulu dengan ibunya ya, Bu. Tapi saya khawatir, Bu, jika saya langsung bicara dengan ibunya, mungkin saya takut, Bu, saya takut ibunya responnya bagaimana gitu. Jadi kemungkinan saya mau minta tolong, Bu, pada Ibu Dede. Karena yang saya tahu, Bu Dede itu dekat dengan ibunya Anis, Bu. Dan cukup disegani. Kemungkinan saya akan minta Ibu Dede, Bu, untuk menyambung lidah saya terkait dengan sikap Anis ini, Bu. Kalau respon ibunya Bu Dede, kalau respon ibunya Anis itu positif, baru saya akan coba manggil Anis, Bu, untuk diberi pembinaan. Bagaimana itu, Bu, menurut Bu Septi? Wah, sepertinya itu ide bagus Bu Teti. Karena Ibu Teti akan mencoba berbicara dulu dengan Ibu Dede selaku teman dekat sekaligus orang yang disegani oleh ibunya Anis ya Bu. Dan sangat berpengaruh tentunya untuk ibunya Anis. Ide bagus itu Bu Teti. Boleh itu dilakukan. Apa ada rencana atau ide yang lainnya Bu Teti? Ini Bu, rencana lainnya saya ingin nanti manggil Anis bersama wali kelas, Bu, dan juga bersama Ibu Dede sebagai orang yang bisa menentukannya, Bu. Gimana, Bu? Menurut Bagus juga itu bisa dilakukan. Tadi langkah yang akan dilakukan itu memanggil Anis melalui Ibu Dede ya. Kemudian dihadirkan guru kelasnya, Ibu Anis dan Ibu Dede. Bolehlah, mudah-mudahan lancar ya Bu Teti. Iya, Bu, amin, Bu. Terima kasih ya Bu Septi. Setelah melakukan upaya tersebut nih, kira-kira ukuran keberhasilan yang telah dilakukan itu seperti apa ya Bu Teti?
Eh, yang tadi seperti yang ingin saya harapkan, Bu. Perilaku Anis bisa berubah menjadi lebih baik lagi, Bu. Apa yang menjadi komitmen Bu Teti terhadap masalah ini? Eh, yang saya ingin, Bu, saya akan mencoba solusi yang tadi Bu Septi berikan. Saya akan mencobanya segera mungkin, Bu. Dan insya Allah hari Rabu ini, Bu, saya akan mencobanya solusi yang tadi Bu Septi berikan. Dan Ya, oh ya Bu, setelah itu saya juga setelah kalau sudah hari Rabu itu saya sudah bertemu berbicara dengan Ibu Dede, saya juga ingin langsung merencanakan agenda selanjutnya Bu. Kalau memang responnya positif, saya akan segera mungkin Bu untuk berbicara dengan Anis untuk memberikan pembinaan Bu. ya, bagus. Saya simpulkan dari awal itu tadi ada siswa yang bermasalah sering bolos dan mengajak teman lainnya sering terlambat. Dan ini adalah anaknya guru ya Bu ya. Betul Bu. Sementara tadi setelah kita berbicara nih, ada upaya yang menurut Bu Teti itu bagus ya untuk menemui rekan guru lain yaitu Bu Dede yang merupakan sahabat guru atau sahabat ibunya si Anis itu, apalagi Ibu Dede itu sangat berpengaruh untuk ibunya Anis. Itu bagaimana perasaannya Bu Teti setelah kita berbicara sore ini? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah lega Bu. Terima kasih banyak ya Bu Septi atas saran Iya, dan supportnya. sama-sama Bu Teti. Semoga bermanfaat. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Iya. Alhamdulillah untuk ilustrasi kasus 2 sudah terlaksana dengan lancar. Kemudian kasus ketiga itu akan dilakukan coaching oleh Ibu Teti dengan Ibu Dede. Silakan Bu Teti dan Ibu Dede. Baik, terima kasih Bu Septi. Untuk kasus yang ketiga, ilustrasinya seperti ini. Ada salah seorang rekan yang bernama Bu Dede, rekan guru yang bernama Bu Dede terlihat murung. Bu Dede mengeluhkan bahwa dari hasil supervisi oleh pengawas, Bu Dede tidak menggunakan buku teks karena Bu Dede menggunakan video. Bu Dede kemudian menyampaikan permasalahan ini bersama Bu Teti. Assalamualaikum Bu Dede. Gimana kabarnya ini Bu? Waalaikumsalam Bu Teti, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Syukurlah Bu Dede. Bu Dede, mohon maaf nih. Akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Bu Dede kok murung ya? Gak semangat. Biasanya kan Bu Dede selalu bersemangat nih. Sekarang kok menyendiri? Mungkin Bu Dede bisa berbagi dengan saya. Ada apa ya Bu? Iya nih Bu Teti, saya ingin ngobrol sebetulnya. Cuman tak bingung mau ngobrol dengan siapa. Saya ingin berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya ini Bu Teti. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Dede. Kalau boleh tahu masalah apa nih yang sedang dialami oleh Bu Dede sekarang? Begini Bu, pekan lalu saya kan disupervisi oleh itu. Setelah disupervisi oleh kepala sekolah. Terus ketika dipanggil oleh beliau menyampaikan apa Bu Dede? Saya ditanya terkait masalah hasil dari supervisi saya dengan Bapak pengawas Bu. Katanya dari pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak menggunakan buku teks Bu, saya menggunakan video Bu. Begitu katanya. Oh begitu. Memang selama ini Bu Dede kalau mengajar menggunakan media apa Bu? Selama ini saya lebih nyaman menggunakan video pembelajaran Bu. Menurut saya itu
lebih menarik Bu bagi anak-anak. Kalau boleh tahu contohnya seperti apa ya Bu Dede? Saya menggunakan video pembelajaran yang saya share sebelumnya Bu. Saya juga biasanya membagikannya di sekolah itu menggunakan proyektor. Kemudian saya juga biasanya merangkum materinya terlebih dahulu di malam hari. Baru saya esok harinya digunakan di kelas Bu, seperti itu. Begitu. Bu Dede, selain media visual yang kemudian Bu Dede mungkin diunggah ke YouTube, Bu Dede biasanya menggunakan media apa lagi Bu? Biasanya saya menggunakan media yang lainnya Bu, seperti gambar, seperti media kit, begitu Bu, atau lingkungan sebagai sumber belajar, begitu Bu. Itu menurut saya membuat anak senang Bu, menarik gitu. Menurut Bu Dede, pembuatan video itu sangat efektif Bu? Iya Bu, sangat efektif sekali. Contoh buktinya seperti apa ya Bu Dede? Buktinya dalam pembelajaran dengan menggunakan video, anak-anak sangat antusias sekali Bu. Mereka sangat bersemangat sekali dalam belajar. Menjadikan materi yang kita ajarkan lebih cepat diterima oleh siswa Bu. Seperti itu. Bagus sih Bu Dede ya. Sekarang Bu Dede coba ceritakan media apa lagi Bu yang biasa Ibu gunakan? Nah ini Bu, saya biasanya menggunakan gambar, lingkungan, kit, alat peraga lainnya, gitu Bu. Wah, itu sudah bagus ya Bu, bagus sekali. Agar anak-anak lebih memahami materi yang diajarkan ya Bu ya? Iya Bu, dengan menggunakan media yang bervariasi, anak-anak menjadi lebih semangat dalam belajar. Materi pun lebih cepat diterima oleh siswa Bu, gitu. Iya bagus Bu Dede. Namun menurut pengawas, Bu Dede dianggap tidak atau dianggap belum baik ya Bu Dede ya? Karena tidak menggunakan buku teks tadi ya Bu Dede ya? Iya Bu Teti, itu yang membuat saya merasa sedih Bu. Iya Bu. Saya ingin bertanya nih Bu Dede, sebelum Bu Dede membuat video pembelajaran, kemudian membuat prosedur pembelajaran atau media yang lainnya, apa saja yang dilakukan oleh Bu Dede? Sebelumnya saya membuat rangkuman materi dulu Bu di malam harinya. Saya biasanya merangkum materi apa yang akan saya sampaikan sebelum membuat dalam bentuk visualnya, yaitu video pembelajarannya Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Dede. Apalagi Bu Dede yang boleh lakukan selain itu? Biasanya saya juga menyimpan rangkuman itu di laptop Bu. Bahkan saya kadang-kadang mengesernya ke grup kelas 6 atau di grup yang lainnya Bu, guru yang lain. Berapa banyak Bu Dede merangkum materi itu Bu? Banyak Bu. Wah. Hampir seluruh materi saya rangkum Bu, semua tema dari tema 1 sampai tema 9. Wah, luar biasa nih Bu Dede. Berarti Bu Dede sudah menggunakan buku ya sebetulnya ya? Ya sepertinya iya Bu, saya sudah menggunakan buku, cuman mungkin saya lupa print ya Bu ya, masih di laptop saja mungkin, dan itu yang menyebabkan pengawas jadi salah paham, sehingga mengira saya tidak menggunakan buku ya Bu ya. Nah itu Bu Dede. Nah menurut Bu Dede bagaimana kira-kira caranya agar terlihat bukti fisiknya Bu, atau buku fisik yang tadi Bu Dede sampaikan? Ya mungkin ini baru terpikir Bu oleh saya. Mungkin dari rangkuman yang ada di laptop itu akan saya kumpulkan Bu dari satu tema ke tema yang lainnya, tema 1 sampai tema 9. Kemudian akan saya print dan dijadikan modul atau buku Bu. Itu mungkin ya. Betul Bu Dede. Itu luar biasa Bu Dede. Sekarang bagaimana rencana Bu Dede untuk membuat bahan ajar atau modul yang tadi Bu Dede rencanakan? Ada Bu, kebetulan nanti teman saya di satu komunitas di grup kelas 6 ada yang
bisa untuk mengedit atau membuat sebuah modul atau buku, Bu. Mungkin saya akan meminta bantuannya untuk Iya. bisa menjadikannya bahan ajar atau modul, Bu. Wah, bagus sekali Bu Dede. Rencananya kalau bahan ajar atau modulnya sudah jadi, lalu bagaimana Bu Dede? Ya, saya akan segera menunjukkannya, Bu, kepada kepala sekolah dan pengawas. Itu sebagai bukti bahwa sudah saya perbaiki kekurangan saya dalam supervisi kemarin, Bu. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Saya doakan semoga rencana Bu Dede terwujud ya, dan kegelisahan atau masalah yang Bu Dede hadapi akan segera hilang nih Bu Dede. Amin, Bu. Iya, setelah ngobrol dengan Ibu, kegelisahan saya jadi hilang, Bu. Terima kasih ya, Bu Teti ya, sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu Dede. Semoga sukses selalu ya Bu Dede ya. Terima kasih, Bu Teti. Baik, terima kasih. Demikian kasus pertama, kasus kedua dan ketiga yang telah dipraktekkan oleh Coach dan juga Coachi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah melakukan praktik coachingnya dan tuntas. Kita lanjut masuk ke kelompok 4, kelompok Pak Upi dan Pak Encu. Kohortnya dari kelompok 5 siapa?